Kita mulai, saya jelaskan dulu siapa penyebar agama Islam pertama di Pulau Lombok. Karena pertama agama Islam dari Bayan ini baru menyebar ke Lombok Timur, Lombok Tengah sama ke Lombok Barat. Pertama-tamanya di Bayan ini. Ya. Yang bangun masjid yaitu nama beliau Gaus Abdul Razak. Beliau berasal dari Baghdad, Irak. Beliau ke sini tahun 1409 Hijriah atau abad ke-15. Nah, setelah beliau meninggal, Gaus Abdul Razak ini diteruskan oleh Sunan Prapen dari Gresik, Jawa Timur, yaitu putra Sunan Giri. Kalau Sunan Prapennya tahun 1600 atau abad ke-16. Penyebar agama Islam pertamanya Gaus Abdul Razaknya. Kenapa disebut nama Bayan? Itu dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ada nama di sana Bayan, itu artinya penjelasan atau sejelas-jelasnya. Itu sebabnya Bayan itu atau penerang. Islam pertama itu ada makam dari masing-masing di Pulau Lombok ini kan masing-masing daerah ada. Ada yang dari desa Said, ada dari desa Anyar, ada desa Pelawangan, ada dari desa Bayan Barat, Bayan Timur. Nah, dulu kan untuk menerima agama Islam diambillah perwakilan untuk menerima. Kayak itu kan dari Said, sekitar 10 kilo ke barat, ada Kayangan ke atas, Santong. Nah, itu dari desa Said, itu penerima agama Islam pertama. Nah, ini Titik Mas Penghulu ini setelah Sunan Prapen baru yang menggantikan Titik Mas Penghulu ini jadi imam tarawihannya. Yang aktif sekarang yaitu generasi yang ke-18 dari beliau yang aktif jadi imam tarawihannya. Besok turun beliau yang jadi imamnya. Menurut sejarahnya, kepercayaan masyarakat Lombok dulu agama Hindu. Nah, agama Hindu itu sebabnya ditetapkan pakaiannya harus pakai sarung sampai sekarang supaya nggak hilang tradisinya. Ya, tradisi Hindunya. Orang pakaian seperti orang Hindu tapi tetap menjalankan syariat Islam. Yang paling pertama masuk itu agama Hindu. Karena di sini. Ya, di Bayan ini termasuknya dulu agama Hindu. Karena pernah dulu ceritanya anak agung pernah ke sini. Ya, itu sebabnya pakai pakaian adat seperti sekarang ini. Dulu menurut ceritanya kalau ada temukan masyarakat memakai pakaian muslim, mereka siksa atau gimana gitu. Itu menurut aninya. Nah, dipakailah pakaian seperti kayak pedanda itu. Iya. Kiai itu kan pakai kain putih, kain merah, baju putih, ikat kepala putih, kayak pedanda kan? Iya. Nah, untuk mencarikan syariat Islam, pakai pakaian seperti itu. Kayak orang pedanda itu, supaya nggak dicurigai menyebarkan agama Islam. Itu, oke, tradisinya. Nah, karena apa sebab masjid kuno dibangun di tempat yang agak tinggi? Karena itu menurut sejarahnya itu untuk panggilan untuk orang mau sholat. Umpamanya kita mau, itu konsepnya kita mau ke masjid, itu sebabnya diberikan di atas. Kalau kita ke masjid, kita bilang harus naik ke masjid. Kita nggak boleh kita bilang turun ke masjid. Itu sebabnya lokasinya di atas. Itu. Ini Mas tanya sama teman, Mas mau kemana? Saya mau naik ke masjid karena masjid itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Itu cuma didirikan di atas. Posisinya selalu di atas. Ya. Sebabnya masjid lebih tinggi dari rumah penduduk. Ya. Karena rumah penduduk di bawah. Kita nggak boleh kita bilang saya mau turun ke masjid. Kita bilang iya. Kita harus bilang mau kemana Mas? Saya harus masuk naik ke masjid. Itu posisinya di atas. Nah, itu penjelasannya. Sekarang dipakai cuma untuk tarawih aja. Seperti hari besar Islam, Maulid, Idul Fitri, Idul Adha sama tarawih dipakai. Nah, yang tarawih ini saya bilang tadi khusus kiai adat, jumlah mereka 44 orang, bukan masyarakat umum. Itu kiai adat tuh yang tersebar di Kecamatan Bayan ini. Ada dari Semokan, ada dari Borongbira, ada dari Said. Waktu telu yang dimaksud oleh masyarakat adat, waktu kan ada 3, tapi pelaksanaannya 5. Mana waktu yang 3? Waktu telu kan? Waktu 3. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Pagi subuh, siang zuhur sama asar, malam maghrib sama isya. Kalau pertama pagi subuh,
siang zuhur sama asar, malam maghrib sama isya. Pelaksanaannya 5, tapi waktu yang dimaksudkan waktu 3, waktu telu, waktu pagi, waktu siang, waktu malam. 3 waktu kan? Pelaksanaannya 5, tetap 5 waktu dari zaman Nabi Muhammad, nggak ada 3 waktu. Pagi, subuh, siang, zuhur sama asar, 3 kan? Malam maghrib sama isya. Nah itu bukan 3 waktu sholatnya. Pada bulan Maulid. Kalau Maulid biasanya kan di masjid yang baru. Ini Maulid adatnya di sini dia. Besar-besaran di sini. Iya, besar-besaran benar. Nah, di depan sini Maulid adatnya ada perisian. Malamnya ada perisian di sini. 1 minggu. Enggak, 1 malam aja. Kalau 1 minggunya itu untuk gawe belik namanya. Gawe belik di setiap gubuk. Bayan timur, bayan barat itu ada gawe belik 7 hari 7 malam. Kenapa lantainya pakai tanah? Karena itu larangan untuk masyarakat adat nggak dikasih pakai tanah, supaya tetap alami. Karena untuk sholat yang 44 orang nanti satu kiai mbak satu tikar dari daun pandan, nggak boleh dari plastik, harus yang alami kan dari daun pandan. Itu makanya pakai tanah supaya tetap alami. Kalau nanti dikasih tehel atau semen kan jadi nggak alami jadinya. Itu mbak, karena ya jadi modern jadinya. Nah.